Halo teman-teman, kembali lagi semoga bersama channel Toko Channel membahas putar tokusatsu seluruh Indonesia. Dan kali ini gua bakal bahas tuntas, bahas lengkap tentang serial anniversary ke-35 yaitu Keizoku Sentai Gokaiger, tentang kebagusan-kebagusan dari serial ini dan alasan mengapa juga serial ini disebut sebagai serial anniversary terbaik sepanjang masa, sepanjang serial Super Sentai. Dan kita akan mulai pembahasannya setelah intro opening berikut ini. Oke, kali ini gue bakal bahas tentang Keizoku Sentai Gokaiger. Mungkin ada sedikit spoiler atau mungkin banyak spoiler dari pembahasan kali ini. Jadi untuk kalian semua yang gak benci sama spoiler dan belum pernah nonton atau menikmati serial ini, sebaiknya sih kalian nonton dulu ya kalau mungkin kalian ingin mendapatkan experience yang sama. Cuman untuk serial Keizoku Sentai Gokaiger tidak bisa semerta-merta kalian nonton serial ini saja sebenarnya untuk menikmatinya, karena serial ini termasuk fan service juga untuk penyuka serial Super Sentai. Karena ada banyak sekali cameo dari serial-serial sebelumnya, Sentai-Sentai dari serial sebelumnya. Dan untuk kalian yang gak pernah nonton serial-serial sebelumnya, tentu pas nonton akan terasa biasa aja gitu. Jadi kalau gue bisa sarani sebelum kalian nonton Keizoku Sentai Gokaiger ini, kalian nonton dulu serial-serial sebelumnya. Emang kalau kalian setidaknya gak bisa nonton dari Go Ranger, dari Mitsu Sentai Go Ranger, kalau kalian gak bisa nonton dari serial itu ya setidaknya cari serial yang di sebelum itu gitu. Jadi buat kalian yang mau nonton serial Super Sentai yang Gokaiger ini, sebaiknya kalian nonton seri-seri sebelumnya ya, kira-kira mungkin beberapa abad sebelumnya gitu. Kayak kok abad sih, kayak dekade mungkin ya, kayak beberapa dekade sebelumnya, kayak 20 tahun yang lalu gitu atau berapa tahun yang lalu gitu nontonnya, biar ada kesan nostalgianya juga gitu pas nonton serial Gokaiger itu. Kenapa? Karena banyak cameo-nya. Jadi kalau kalian belum nonton dan merasa tidak ingin diganggu oleh spoiler, gak usah nonton video ini, silahkan kalian boleh skip, tapi tinggalin like dulu biar video ini banyak like-nya. So anyway, kalau kalian tidak apa-apa dengan hal-hal berikut tadi, jadi mari kita bahas saja dari serial Gokaiger ini. Kenapa serial ini sering gua sebut-sebutin sih kalau di video-video gua, karena ini serial yang cukup menarik dan gua suka banget serial ini. Dan juga banyak yang orang suka dan juga bilang ini serial yang salah satu mungkin top 10 Super Sentai series gitu, yang ceritanya bagus dan menarik gitu. Dan menurut gua sih ini salah satu mungkin yang paling bagus di antara serial anniversary yang lain anniversary gitu ya. Jadi di antara serial anniversary menurut gua ini paling bagus, tapi kalau untuk seluruh seri ya masih gua perdebatkan juga sih. Gua juga nggak punya satu seri yang paling bagus dari seluruh seri juga. Tapi kalau untuk anniversary ini menurut gua ini paling bagus. Kenapa? Inilah alasan kenapa serial ini menjadi serial terbagus untuk serial anniversary Super Sentai. Oke, yang pertama kita bahas yaitu nostalgia. Di serial ini tentunya menimbulkan kesan nostalgia, apalagi setelah Super Sentai berdiri sejak 35 tahun. Itu merupakan nostalgia yang sangat bagus untuk sebuah waralaba franchise yang telah berdiri selama 35 tahun. Dan apa sih maksud nostalgia ini? Yaitu mereka mengambil nuansa-nuansa atau juga hal-hal yang dari serial-serial sebelumnya. Pertama, yang paling ketara yang mungkin banyak orang nonton juga karena adalah selain menjadi kekuatan nostalgia, ini juga menjadi serial yang memiliki kekuatan keunikan gitu. Kenapa? Karena serial ini memiliki anggota Sentai yang kalau dilihat backstory-nya itu mereka adalah seorang bajak laut yang mencari kekuatan-kekuatan atau harta, disebutnya harta di alam semesta gitu. Dan itu yang membuat mereka mendapatkan Ranger atau apa ya sebetulnya kalau di Super Sentai. Kalau di versi Amerikanya di Super Mega Force itu disebutnya Ranger Key, cuman gue lupa di versi Super Sentai-nya di Gokaiger. Itu alat yang membuat para anggota Sentai itu bisa berubah mendapatkan kostum-kostum dari pendahulunya serial-serial Super Sentai sebelumnya gitu. Jadi ini juga menarik karena kita bisa mendapatkan nuansa-nuansa serial sebelumnya, nostalgia dengan kostum-kostum dan juga kekuatan-kekuatan dari serial tersebut. Tapi kalau lihat backstory-nya juga itu kalau bisa gue ceritain, jadi ada pertempuran besar yang dimana seluruh Super Sentai di muka bumi ini ikut melawan dan mengakibatkan kekuatan mereka jadi terurai ke seluruh alam semesta gitu. Jadi pada masa itu, pada saat Gokaiger ini sedang beraksi gitu, kita anggapnya beraksi karena melawan monsternya gitu loh. Setiap Super Sentai yang ada di bumi saat itu tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, ini juga yang menjadi hal menarik karena gue sering mempertanyakan kenapa kalau ada monster gitu yang melawan gitu cuman
seri dari Super Sentai dari seri itu saja gitu. Sedangkan kalau kita pikir-pikir Super Sentai kan udah banyak gitu, dan selalu di movie-movie crossover itu diperlihatkan kalau setiap seri Super Sentai itu memiliki universe yang sama di bumi yang sama. Tapi kenapa kalau ada monster yang sama-sama di Jepang, kenapa seri-seri sebelumnya, tim-tim sebelumnya yang udah tamat gitu serialnya, kenapa nggak ikut ngebantuin gitu? Nah, di serial ini hal itu ditepis. Jadi ini secara logikanya juga masuk, karena serial sebelumnya Super Sentai tim sebelumnya kekuatannya diambil, sehingga mereka nggak bakal bisa ngelawan monster yang sedang menjajah saat itu, sedang dilawan gitu oleh para Gokaiger. Jadi itu juga dari aspek logisnya juga masuk gitu. Entah kalian nyadar atau enggak, tapi gue mikirnya begitu gitu. Dan selain itu, yang paling mengesankan juga adalah yaitu cameo dari Super Sentai sebelumnya gitu, seri Sentai sebelumnya. Dan selain Sentai-Sentainya pun ada terkadang alias atau protagonis pemeran pembantunya juga yang sering muncul kembali gitu di serial Kaiser ini gitu, dari serial sebelumnya. Dan yang tadi itu yang utama itu adalah cameo dari setiap seri, dari semua seri sebelumnya, dari ke-34 seri semuanya ada yang datang ke serial Gokaiger ataupun di movie-nya. Semuanya dari setiap seri setidaknya ada satu alumni Super Sentai yang muncul, dan itu secara nostalgia sangat-sangat mengesankan karena mereka ngambil pemeran aslinya gitu dari serial sebelumnya, bukan pengganti gitu. Jadi kita lihat yang dulu mungkin orang yang nontonnya pas mereka gagah-gagah gitu, lagi berubah-ubah dan sebagai superhero gitu, tapi mereka tiba-tiba muncul lagi sebagai keadaan yang udah tua gitu, yang udah mungkin kalau dari awal-awal seri Super Sentai kayak Go Ranger itu kan, Super Sentai Go Ranger juga ada si Sentai merahnya ya, dan ternyata memang udah tua gitu karena generasi pertama, dan itu kesan nostalgianya dapat banget gitu. Jadi ya tentunya serial ini ketika diumumkan pun akan dibuat serial yang seperti ini, ya tentunya penonton setia Super Sentai akan seneng banget gitu. Untuk yang masih ngikutin gitu Super Sentai, tiba-tiba ada nostalgianya, ataupun mungkin di Jepangnya gitu, mungkin orang-orang yang udah nggak nonton Super Sentai mungkin ketarik lagi gitu gara-gara ada konsep unik itu gitu, mengambil cameo dari Super Sentai sebelumnya gitu, anggota-anggotanya. Jadi itu yang membuat sangat-sangat bernostalgia lah. Selain konsep nostalgia ini pula, kalau mungkin gua tadi ngomongin nostalgia, terus kadang mungkin ada beberapa orang yang bertanya, oh berarti ini cuma nostalgia doang dong, berarti cerita utamanya nggak terlalu dipentingin dong. Tapi jangan salah, di Gokaiger ini walaupun dia ngambil unsur-unsur dari serial sebelumnya, cerita utamanya pun tetap punya cerita utama yang menarik gitu. Bayangkan ada sekelompok superhero ya, kayak sebenarnya ada bajak laut yang cari harta karun ya gitu ya. Mereka ngambil harta di semesta gitu, tapi mereka datang ke suatu planet dan mereka membantu untuk menyelamatkan planet tersebut, dan kelima anggotanya bukanlah makhluk bumi gitu. Itu konsep yang menarik dan juga jenius gitu. Dan yang membuat serial ini lebih bagus lagi karena karakternya, menurut gua kalau cerita utamanya bagus tapi karakternya dibuat kayak biasa aja, tapi ini tuh dibuatnya bagus gitu. Kalau biasa aja tuh kayak kalaupun ceritanya bagus tapi konsep utamanya bagus gitu, tapi karakternya dibikin kayak Super Sentai yang biasa gitu, yang kurang menarik gitu. Tapi ini karakternya semuanya punya ciri khas masing-masing, walaupun terkesan sama kayak kurang peduli gitu ke bumi karena mereka bukan orang bumi, tapi sebenarnya dalam mereka itu ada punya hal hero juga gitu, maksudnya sisi heroiknya juga ada gitu, kayak si Captain Marvelous itu kurang ignore apa gitu, orang agak tidak peduli dengan hal apapun gitu, tapi dia sebagai ketua atau pemimpin, it's a good leader ever. Enggak ever sih, cuman karismanya gila dapat banget gitu. Dan dia tuh tipe-tipe yang kayak nggak peduli tapi sebenarnya dia peduli gitu. Itu brilliant. Dan juga kayak yang karakter yang lain juga bagus gitu, kayak si Joe kan juga kayak kesannya sama, tapi kalau dilihat lebih dalam beda gitu kan, sama kayak si Marvelous, tapi kalau kita lihat lagi beda gitu. Kalau si Joe kan itu lebih ke dingin gitu dibanding ke cuek itu enggak gitu, tapi dia lebih dingin gitu, kayak nggak berekspresi menghadapi apapun gitu, kayak dia ya dingin aja, cool. Terus juga si Luka, si sampai kuningnya juga kayak wanita tomboy tapi juga masih punya selera komedi yang bagus.
dan juga si Don Dogayer yang sisi komedinya ada, tapi juga agak unik juga karena dia yang ditonjolkan dari si Don Dogayer ini lebih ke pengetahuan atau otaknya dia gitu. Tapi aneh banget loh karakter yang andalkannya itu pengetahuan tapi kelakuannya konyol gitu. Bahkan maksudnya lebih awal dibandingkan si Kiryu Sento dari Bull gitu. Kan tipe-tipenya sama tapi ini lebih awal gitu karena tentunya rilisnya lebih awal gitu. Unik aja gitu. Dan juga ada si Ahim the Family ya, gue gak tahu cara pronunciation-nya, cuman ya namanya gitulah. Tipe yang lebih karismatik tapi juga feminim karena dia dari keluarga bangsawan gitu. Dan mereka berasal dari planet yang berbeda-beda, cuman kelima tim utama ini bukan dari bumi gitu. Dan yang menariknya lagi dari tim ini adalah karena tim ini anti-hero. Mereka anti-hero, mereka nggak bersikap seperti pahlawan, mereka juga memang tujuannya adalah bajak laut, yang juga berarti mereka memang mencari harta karun, atau mungkin kita bisa sebut harta-harta ya itu gitu, anti-hero-nya itu gitu. Kalau kalian ketahui anti-hero itu kayak mereka ada sisi heroiknya tapi dibilang hero juga bukan gitu, tapi mereka ada sisi pahlawan-pahlawannya gitulah. Tapi gimana nih jelasinnya, cuma kalian cari sendiri ya penjelasannya. Cuman kalau untuk Gokaiger ini sih sebenarnya masih mirip anti-hero, cuman uniknya juga ada pengembangan karakternya. Gila, pengembangan karakternya bagus banget. Yang tadinya di antara mereka ya cuman rada-rada ignore ke semua hal gitu, tiba-tiba makin kesana setelah menemui banyak alumni Super Sentai, karakter mereka juga mulai berubah, lebih peduli lagi gitu. Dan dari segi karakter diulas banget gitu. Dan ini tuh nggak yang di awal-awal tiba-tiba karakternya diulas begini semuanya tiba-tiba gitu. Ini tuh kayak pelan-pelan gitu. Di episode berapa baru diulas masa lalu si ini, enak banget gitu. Kayak ini directornya siapa sih, pengen gua kasih jempol seumur hidup gua gitu. Ya maksudnya ini bagus gitu kalau dibandingkan serial Super Sentai yang lain yang kadang-kadang beberapa gitu-gitu aja gitu. Dan juga mungkin yang terakhir dari serial ini, tapi juga mungkin terkesan kecil, hal yang kecil tapi bisa menyelesaikan permasalahan sehari sebelumnya. Kayak hal-hal kecil ini kayaknya bikin gua puas banget gitu dari hal ini, walaupun nggak secara serta-merta mereka kadang menjelaskan gitu, tapi kita penonton bisa meramu sendiri. Oh, kalau dibikin begini, oh iya dulu begini, oh iya jadi yang dulu itu kayaknya jadi begini gitu. Kayaknya mungkin kalian nggak ngerti kalau gue jelasin atau beri contoh ya, tapi ya biar gue kasih contoh. Kenapa ada beberapa hal kecil di Super Sentai atau di seri ini Gokaiger yang membuat beberapa hal yang mungkin agak membingungkan di Super Sentai jadi terselesaikan gitu. Kayak mungkin kalau gue kasih contoh misalnya kayak seri Choujin Sentai Z teman misalnya ya. Ini kan seri yang udah tamat mungkin belasan puluhan tahun yang lalu gitu, tapi di serial Gokaiger yang dimana memang ada banyak alumni Super Sentai yang muncul, tapi ternyata di Gokaiger ini yang dimunculkan siapa sih, Pak? Karakter yang masih saat itu masih belum diklasifikasikan nih karakter udah mati atau belum sih. Jadi banyak banget fans yang mengira atau masih bingung gitu dengan keadaan atau nasib dari salah satu tokoh dari si Choujin Sentai Jerman itu, yaitu si Gayuki. Bukan gay ya, Guy. Nah, si Gayuki ini adalah Black Thunder dari Choujin Sentai Jateman yang di episode terakhir ini sedih banget sih kalau kalian nonton Jateman, dimana karakternya kan memang agak-agak kalau disebut hero kayak ya ini kayaknya awal-awal karakter yang mungkin awal-awal Sentai sangat-sangat menyebalkan gitu ya, tapi sangat-sangat karismatik gitu. Dan dia ternyata di episode terakhir meninggal dong, di episode terakhir Jateman. Nah tapi di saat itu di serialnya itu dia nggak dikasih dia kayak emang dia ketusuk gitu ya, kayak mungkin kalian kalau mau nonton aja, cuman gue nggak mau terlalu spoiler. Tapi dia kayak ketusuk gitu ya, cuman dia harus datang ke nikahan orang, jadi dia lebih milih ke nikahan temennya dibandingkan yang dimana yang nikah itu adalah dua dari sama-sama anggota dari Jerman juga. Cuman daripada dia ke rumah sakit, dia lebih mendingin datang ke acara pernikahan yang dimana tiba-tiba dia lagi ngerokok kayak drop gitu ya, tanpa kita tahu itu dia meninggal atau enggak gitu. Maksudnya kayak dia tiba-tiba gitu kan, bisa aja gue contoh ini kayak aneh, tapi
gitu kan bisa aja dia pingsan aja gitu kan, tiba-tiba mungkin temennya lihat terus tiba-tiba masih bisa dibawa kan ke rumah sakit, kita nggak tahu kan, itu nggak pernah dijelasin dia benar-benar mati atau enggak gitu, walaupun memang kayak mati gitu ya sebenarnya. Dan di Gokaiger semuanya sudah terjawab, sudah ternyata si Gai Yuki itu beneran dead. Dan memang di serial Gokaiger penuh-penuh ceritanya banyak dikembangin lagi gitu, maksudnya jadi orang-orang yang nonton Gentleman itu kerasa feel-nya gitu. Akhirnya kita tahu si Gai Yuki beneran udah meninggal gitu, mati gitu. Karena kenapa dia mungkin dianggap nggak mati, karena di Super Sentai World itu kayak episode kecil gitu, kayak nampilin 5 seri Super Sentai kayak crossover gitu. Nah di situ ada Gentleman yang dimana 5 anggotanya muncul gitu, cuman dalam bentuk kostum aja gitu. Nah saat itu kan nggak populer istilah Super Sentai yang udah mati tapi masih bisa berubah gitu. Itu kan baru-baru kayak Abba Ranger gitu kayaknya, yang dimana dia udah mati terus tapi masih ada spiritnya gitu, kayak udah mati tapi dia arwah-arwahnya masih bergantayangan gitu, atau mungkin Gingaman ya kayak gitulah, gue agak lupa. Cuman maksudnya saat itu nggak populer, jadi ketika dia muncul di Super Sentai World ada beberapa spekulasi fans, oh ternyata dia gak meninggal, soalnya Super Sentai World kan tayang setelah Gentleman tamat beberapa tahun gitu, jadi asumsinya fans itu mungkin dia masih hidup gitu, tapi ternyata di Gokaiger diceritakan dia udah itu detail itu mereka kembangin terus gitu ya, akhirnya dapat penyelesaiannya gitu. Gue suka banget deh dengan seri ini, maksudnya mereka mengembangkan ceritanya kayak beberapa detail kecil mereka kembangkan jadi cerita yang baru, yang kalau orang nonton mungkin sering nonton seri-seri Super Sentai sebelumnya, pas nonton detail kecil itu, oh dia gini, oh dia gitu, jadi kesannya nostalgianya kayak kita tahu gitu nasib-nasib karakter Super Sentai sebelumnya itu sekarang kayak gimana gitu. Kayak salah satu yang pengembangan cerita yang gue suka banget di serial ini yaitu tribute atau mungkin cameo dari Time Ranger, yaitu si Domon, si Sentai kuningnya gitu, dari masa depan kan. Time Ranger memang dari masa depan gitu, original orang-orangnya gitu yang melakukan time traveler gitulah. Tapi di Gokaiger ini yang uniknya, mereka ngambil satu tokoh yang bukan pemeran pendukung yang sering muncul juga di Time Ranger, tapi dia satu tokoh yang memang muncul di Time Ranger kayak berapa episode, mungkin ada sampai 10 episode mungkin. Cuman dia diambil untuk tayang di serial ini, bukan Sentainya ada si Domon juga muncul, cuman keterikatan si Domon sama karakter yang satu ini yaitu Honami Moriyama kalau gak salah namanya, itu diperlihatkan detailnya dia udah punya anak gitu di serial ini di Gokaiger. Dan mengejutkannya lagi pas si Domon melihat fotonya, dia baru nyadar itu ternyata wah itu anak gua gitu. Kalau gak salah ceritanya gitu ya, tapi itu maksudnya detail kecil yang diambil tapi ada lagi, jadi bapaknya dari masa depan. Jadi ini unik banget gitu. Jadi ceritanya si Domon itu kan memang dari masa depan, dia selalu kan emang mau untuk kayak semacam melawan monster gitu ya, cuma dia punya hubungan spesial dengan karakter itu, dan dia punya anak, dan dia nggak tahu, dia kembali ke masa depan, dia nggak tahu kalau dia punya anak. Si ceweknya juga nggak ngasih tahu. Itu tuh aneh tau, maksudnya kayak unik gitu. Mereka ngambil detail kecil terus dikembangin tapi jadi unik gitu. Bapaknya dari masa depan, jadi kalau dihitung dari tahun kelahiran, anaknya lebih tua dari bapaknya. Ini aneh tapi it's genius. Ini episode yang genius gitu, detail kecil tapi bisa dikembangin, dan banyak hal lagi yang dari serial ini tentunya mereka kembangin terus gitu. Mungkin gue kasih contoh satu lagi yang detail kecil yang jadi menyelesaikan problem juga ya. Ini yang terakhir, mungkin kepanjangan pengen video. Cuman memang kalau ngomongin Gokaiger, memang salah satu serial favorit gue. Kalau dibandingin sama Kiramichi, jauh. Yaitu detail tentang karakter keenam, yaitu si Gai Ikari atau Ikari Gai ya namanya gitulah. Dia itu berasal dari bumi, dan dia adalah orang yang ngefans sama Super Sentai. Jadi dia ngefans sama superhero Super Sentai. Dia punya bukunya, dia punya sejarah tentang Super Sentai. Jadi dia adalah fans Super Sentai, yang dimana Super Sentai itu ada superhero. Dan ini memberikan bukti kalau keberadaan Super Sentai itu orang lain nyadar loh ada Super Sentai. Gue tuh kayak ada detail-detail yang gue bingung gitu, kenapa jarang
Padahal bikinnya gampang, tapi kenapa mereka nggak mau bikin ini gitu ya? Itu detail keikutsertaan media mungkin ya, kayak media pers dan lain-lain gitu untuk para pahlawan Super Sentai ini. Bayangkan ada monster nyerang tiap tahun ke Jepang, terus tiap tahun ada superhero yang berbeda ngelawan monster itu. Dan tiba-tiba banyak series yang nggak pernah menampilkan suatu reporter tentang pemberitaan kalau ada superhero gitu, kayak misalnya oke guys, atau jangan oke guys ya, kalau di berita TV kan kayak maksudnya berita TV nggak ada yang nampilin tentang superhero itu gitu, kayak mereka nggak bikin detail kalau keberadaan Super Sentai ini di apa ya, di notice gitu. Orang-orang kayak sadar gitu kalau ada Super Sentai gitu, kayak kan media kan berita-berita kan kayak wartawan itu kan ngambil selalu nyari berita gitu, apalagi ini kan heboh gitu tentang superhero gitu. Itu sih detail yang gak dimasukin, dan gua kan sering meramu-ramu kayak beberapa hal barusan juga, kayak gua mikir-mikir sendiri gitu, oh iya lucu juga ya gitu maksudnya. Dan dengan si Gai Ikari ini yang dimana dia adalah orang yang ngefans dengan Super Sentai, ini membuktikan kalau keberadaan Super Sentai dinotis sama orang-orang biasa gitu, kayak si Gai Ikari yang dimana dia dari kecil mungkin suka sama Super Sentai gitu, keberadaan superhero ini gitu. Jadi masyarakat tahu gitu dengan adanya ini. Ini kan hal yang bisa kalau di dunia nyata terjadi, ada superhero yang lawan monster, itu kan bisa heboh di mana-mana, cuman nggak pernah ada media yang menayangkan ini. Mungkin beberapa serial Super Sentai ada gitu yang menayangkan kayak liputan di berita gitu, tapi enggak semua seri. Kadang ada seri yang nggak ada sama sekali gitu, bahkan banyak gitu. Tapi kalau gue bisa ambil contoh, salah satunya ya mungkin Lupin Ranger vs Power Ranger juga masih ada kayak berita di layar gede di kota gitu ya, kayak berita gitu yang menampilkan tentang pencurian si Lupin Ranger. Itu detail yang sangat gue sukai sih, makanya juga Lupin Ranger vs Power Ranger juga gue sukai si serialnya gitu. Itu gitu, detail-detail itu di Gokaiger banyak banget, dan kalau gue sebutin kali ini mungkin bisa panjang banget video ini gitu. Jadi ya gue akhiri aja lah. Mungkin kalau gue bisa bikin part 2-nya mungkin bisa kali. Ini masih banyak banget yang bisa diulas dari Gokaiger, tapi kalau gue bisa kasih rating sih, ini kalau dibandingkan serial Super Sentai yang lain ya, mungkin ini termasuk yang masuk ke 4/5 gitu bintang, rate-nya gitu. Penilaian dari gua sendiri sih ya, dari mungkin bintang 4 dari 5 lah mungkin untuk serial ini ya. Jadi kayaknya segitu aja sih ya untuk video kali ini. Ini udah panjangan banget dan ya gua harus akhiri kayaknya. Jadi itu sih untuk briliannya Kaizoku Sentai Gokaiger. Kenapa gua bikin video ini juga buat biar rentetan. Gua berharap untuk tahun depan, alias untuk serial terbaru Zenkaiger yang sama-sama Jer ini ya, semoga sama-sama anniversary juga ini, semoga Zenkaiger juga sama bagusnya lah setidaknya, walaupun dia nggak bisa lebih bagus, setidaknya sama bagusnya dengan Gokaiger. Gue berharapnya gitu, karena ini juga sama-sama seri anniversary. Gue berharap sebenarnya bisa lebih gitu kalau untuk Zenkaiger, cuman ya udahlah kalau gue lihat Kiramager sih. Tapi mungkin Kiramager dibikin buruk jadi biar Zenkaiger punya banyak modal gitu ya, nggak tahu juga. Yang penting sih cerita, gue pengen cerita gitu, detail-detail kecil tapi bisa gue pikirin lebih dalam gitu. Itu menyenangkan banget, dan Gokaiger bagus banget. Dan untuk kalian yang belum nonton Gokaiger, gue saranin nonton deh. Dan ya itu dia untuk video kali ini. Ya kalian nonton lah kalau pengen nonton Gokaiger ya. Dan jangan lupa untuk di like video ini, komen di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian tentang seri Gokaiger ini. Kalian sama-sama suka nggak kayak gue gitu? Dan juga mungkin kalian pengen nambahin tentang Gokaiger ini, kebagusan serial Gokaiger, ya kalian bisa komen saja di kolom komentar di bawah gitu. Dan juga share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama serial Super Sentai, dan juga subscribe channel ini jadi biar gua nambah ya followersnya ya. Kok followers dan subscriber ya. Dan juga follow Instagram gua di @amar_salimas. Dan juga sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.